Terdakwa dengar suara kami? Tidak. Hah? Boleh bisa Ustaz? Dengar? Ya. Terima kasih yang mulia. Saksi Almin ya, Almin Ashari Safar. Baik. Kami tidak banyak lagi, hanya menanyakan beberapa hal ya. Tadi sudah dijelaskan dan sudah kita lihat bersama-sama sertifikat tanah-tanah ya. Nah, ada sebidang tanah di Paliwara, tepatnya Jalan Pembalah Batu. Iya. Di atas tanah itu ada apotek, Iya. betul ya? Ada praktek dokter bersama. Iya. Oke. Apakah tanya dulu, sejak kapan ini berdiri? 2013. Oh, sudah lama ya, 2013. Nah, apakah apotek dan praktek dokter bersama ini yang kemudian cikal bakal akan dijadikan klinik di belakangnya? Iya. Itu ya? Iya. Baik. Nah. Oke, kita teruskan ya. Saudara tadi menerangkan latar belakang pendidikan ya. Iya. Apa kaitan pendidikan saudara saksi dengan apotek dan klinik ini tadi? Karena saya di bidang kesehatan dulu memang ingin berusaha di bidang kesehatan, makanya karena ada punya tanah dan bangunan di warisan itu, ya kita buat apotek gitu. Nah, Oke. terus kita coba kerjasama dengan dokter-dokter. Alhamdulillah bekerja sama sampai sekarang ada bersama dokter. Ya. Nah, tadi ini Jalan Pembalah Batu, apotek di depan, tanah di belakang. Ya, tanah dari depan sampai Ya, tanah dari depan sampai belakang ini ya. Itu tadi induknya di situ ya. induknya Tanah di warisan warisan, tadi. iya. Ya. Bisa saudara jelaskan bagaimana, apakah dulu itu ada rumah di situ? Iya. Dulu yang tanah belakang itu rumah kami. Yang tanah yang dibangun klinik itu dulunya rumah. Yang di apotek sekarang itu halamannya. Oh. Nah, rumah itu kebakaran bersama rumah-rumah yang lain di sekitarnya kebakaran. Nah, baru dibangun lagi dengan usaha yang lain. Waktu Bapak dari anggota DPRD dulu. Ya. Dulu itu ada usaha wortel, warnet, terus isi ulang galon, sampai cuci mobil. Oh, jadi sudah banyak usaha di situ ya? Bergantian. Bergantian Setelah itu di berganti-ganti. lokasi yang sama. Ya. Oke. Sampai terakhir apotek. Apotek itu ya. Baik. Apotek Barata. Apotek Ya. Barata. Nah, kemudian tadi saksi bilang kebakaran. Ini tahun berapa? 96 96. kurang lebih lah. Waktu itu Bapak lagi haji sama ibu, saya sama kakak di rumah sama paman. Oke. Nah, pasca kebakaran itu rata? Tidak ada dibangun lagi. Rata dulu. Rata. Iya. Oke. Kami pindah dulu ke Kota Raja, baru membangun lagi kan. Ya, Kota Raja yang komplek BTN ini sekarang. Iya, sampai sekarang. Baik. Nah, kemudian tadi, nah, kita ini semua disita dari saksi tadi juga sudah diperlihatkan ya. Iya. Nah, dari BA Sita yang kami terima ya, yang kami lihat juga, kami pelajari, ini semuanya diambil, disita saat itu ya. Iya. Dari kamar tidur, dari ruang kerja. Iya. Ya, baik. Ini termasuk ada uang 11 juta, kemudian 5 juta, 2 juta, 16 juta, ya kan, 19 juta, 10 juta, ya, ada juga dolar. Nah, yang kami tanyakan, sebagai ketua DPRD, ya, saudara mengetahui anggaran, ya, termasuk juga anggaran untuk bupati. Sepengetahuan saksi,
penghasilan resmi Bupati yang dianggarkan oleh Pemda HSU itu seperti apa setiap bulan? Ya, kalau setiap bulan itu kan bupati pasti mendapatkan gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan itu sama dengan saya. Gaji dan tunjangan itu biasanya dikirimkan melalui transfer. Gaji dan tunjangan. Terus ada honorarium tim dan pembina pelaksana teknis di SKPD lah. Itu ada juga. Nah, kalau itu biasanya cash diberikannya. Terus juga untuk perjalanan dinas itu juga ada. Kalau sekarang di 2020-2021 itu bentuknya transfer. Tapi sebelum 2020 kalau saya pribadi seringnya cash menerimanya. Di 2019 saya cash. Nah, di 2019 itu biasanya cash. Ya. Saksi belum jawab tadi. Kira-kira berapa per bulan? Kalau per bulan, penghasilan bupati? Kalau penghasilan saya kurang lebih 15 juta gaji dan tunjangan. Ya. Nah, mungkin bupati 20 juta sekitar itulah. Ya, ada itu uang cash itu ya selalu Itu ya. itu enggak cash, itu Oh, itu yang transfer. Yang Itu uang pasti cash? transfer. Yang uang cash, honor dan perjalanan dinas. Ya. Terus juga ada BOP juga. Ya BOP, biaya operasional itu ya. Biaya operasional. Saya dapat, kepala daerah dapat. Ya. Kalau BOP itu Pak Bupati 20 jutaan. Kalau saya pimpinan DPRD 16 juta. Ketua dan wakil-wakil ketua. Ya. Kalau Bupati 20 juta dan wakil Bupati ada juga. Ya, setidaknya di tahun-tahun 2020, 2021 itu sekitar berapa totalnya per bulan? Apa istilahnya itu take home pay Berapa ya? yang dianggarkan resmi di APBD HSU? Ya, kalau DOP itu 400 juta satu tahun. Ya. 400 juta satu tahun untuk bupati dan wakil bupati. Nah, itu ada pembagiannya, bupati 60%, wakil bupati 40% untuk dipakainya. Sama dengan kami, DOP-nya 16 juta, saya 8 juta, wakil-wakil ketua 4 juta, 4 juta. Ya. Seperti itu. Dan itu cash, diserahkannya cash. Termasuk kalau DPRD, kalau Kepala bupati daerah? itu manajemennya sekretariat daerah. Ya. Kami manajemennya sekretariat DPRD. itu terkait perjalanan dinas yang diatur Perpres 33. Itu kalau yang perjalanan dinas sebelum adanya Perpres 33 saya di DPRD cash terimanya. Nah, setelah 2020 dan 2021 udah transfer. Oke. Nah, sejak tahun berapa menempati rumah dinas ini? Sejak 2012. 9 tahun. 2012 kemarin ada renovasi rumah dinas ada. Mungkin 2016-2017 lah renovasi rumah dinas. Saudara tahu kebiasaan Bapak menyimpan uang itu apakah seperti itu atau menabung di bank atau seperti apa? Nah, nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Baik. Jadi 9 tahun menempati rumah dinas itu ya. Ya. Bisa Bisa dijelaskan riwayat pekerjaan Bapak ini? Ya. Dulu wartawan. Ya. 1999 sampai 2004 anggota DPRD Kabupaten Nusantara. Oh, tahun 99 udah anggota DPRD. Oke. Terus 2004 sampai 2009 ketua DPRD. ketua DPRD ya. Oke. 2009 sampai 2012 wakil ketua DPRD. Oke. Baru jadi bupati di 2012 sampai 2021. baiknya. Periode pertama 2012-2017 ya. Kemudian 2017 sampai 2021. Iya. Selama itu di pemerintahan ya, Iya. baik di DPRD maupun sebagai kepala daerah ya. Iya. Baik. Nah, kalau Ibu sebagai kepala dinas ya. Kepala dinas. Oke. Mulai dari penyuluh KB sampai ke kepala dinas. Oke, memang karir ya. Iya. Di PNS Bertahap. karir. Iya. Oke. Kemudian saudara ketua DPRD di periode ini 2019. Baik. Nah, ini masing-masing Ibu maupun saudara saksi itu punya penghasilan masing-masing ya. Ada. Baik.
Nah, kemudian saudara saksi tinggal di rumah dinas sejak kapan? Di rumah dinas Pak Bupati tadi? Kalau di terakhir Ya, sejak kapan tinggal di situ? 2021 saya tinggalnya di rumah Bapak. Sejak kapan? Oh, dari dulu tinggal sama Oh, tinggal di Bapak. situ Dari sejak dulu. masuk. Cuman ketika jadi ketua DPRD, saya pindah ke rumah ketua DPRD. Oke. Nah, terus punya anak kecil, diminta Bapak untuk gabung aja biar enak karena mobilitas saya juga Ya, tinggi. baik. Kenal dengan Latif, Hadi, ajudan-ajudan kenal ya? Tahu ya? Baik. Sejak kapan Latif menjadi ajudan Pak Bupati di situ? Di rumah dinas? Kalau Abdul Latif sama Pak Bupati mulai dari beliau ketua DPRD. Oh, Pak Latif itu pernah jadi supir Bapak ya. di Bapak ketua DPR. Sudah cukup lama ya? Iya. Ya. Nah, selama saksi tinggal di rumah dinas Bupati tadi, apakah ada kebiasaan Pak Bupati menerima tamu malam-malam? Pengetahuan saya enggak, karena saya enggak tahu. Nggak lihat ya? Biasanya saya enggak pernah melihat lah ada tamu-tamu yang malam, dan biasanya juga beliau enggak mau menerima tamu. Kalau maghrib ke isya sampai agak malaman itu pasti ibadah. Ya. Ya. Sepengetahuan saya, kalau setelahnya saya enggak tahu. Ya. Apakah Pak Bupati ini sering keluar negeri? Umrah aja. Oke, pernah umroh ya? Ya. Kapan aja itu umroh? Hampir setiap tahun umrah. Setiap tahun umroh. Saksi pernah ikut umroh? Nah, Nah, apakah pada saat umroh itu Pak Bupati ini sering menukarkan uang ke dalam bentuk dolar Amerika? kurang tahu. Tidak pernah. Saksi pernah lihat menggunakan uang dolar Amerika? Kurang tahu. Nggak tahu ya. Baik. Nah, kemudian, nah ini ada juga uang pecahan 20, 10, 5.000 Iya. yang disita juga dari kamar tidur. Iya, Apakah saksi tahu kebiasaan sedekah Pak Bupati? tahu. Nah, itu bagaimana ceritanya? Hampir tiap hari beliau sedekah. Apalagi setiap hari Jumat itu orang pada nunggu semuanya. Orang di masjid nunggu, orang yang di pagar rumah juga nunggu. Setiap hari Jumat itu? Setiap hari Jumat pasti. Itu Oh, pasti. Belum lagi hari biasa itu pasti. Kalau ada orang pasti nunggu juga. ya. Apakah itu selalu beliau menukarkan uang pecahan baru atau pecahan-pecahan kecil itu seperti itu? Biasanya 20.000, 10.000, 5.000 beri-beri orang. Itu memang khusus ya, Iya. untuk itu ya. Baik. Nah, ini sama tadi ya, yang disita-sita semua dari kamar maupun dari ruang kerja ya. Nah, terkait dengan tanah-tanah tadi ya, ada satu transaksi tanah itu AJB antara M. Nuraji selaku penjual dan Almin Asari Safar. Setiap bertanda tangan di AJB ini saksi membacanya? Iya. Tidak? Biasanya langsung aja. Langsung. Iya. Nur Haji ini tahu? Nur Haji ini tahu selaku penjual? Enggak tahu. Nggak kenal juga? Oke. Nah, kemudian tanah ini ditukar dengan sebidang tanah milik Tajudin Nur. Saksi tahu? Tajudin Nur tahu saya. Ya. Kemudian berubah menjadi SHM 799 tadi yang sudah kita lihat. Tahu itu? Prosesnya nggak tahu. Oke. Tapi Pak Tajudin saya tahu. Lokasinya tahu? Setelah dilihatin di Peta bidang? Tahu. Di Paliwara. Sama di Paliwara. Ditukarkan begitu. Nah, kalau yang punya Pak yang satunya saya nggak tahu. Oke, saya urai begini ya. Ada tanah 220 meter. Ya. Di AJB, saudara saksi membeli dari Nur Haji. Titiknya sama di Paliwara. Kemudian ditukar dengan milik Tajudin Nur. Menjadilah setelah itu ada AJB dengan Tajudin Nur 40 juta. Saksi tahu itu? Nggak tahu. AJB-nya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian menjadi SHM atas nama saksi SHM 799. SHM-nya tahu karena Iya. saya sama saya. Riwayat tukar Nggak tahu. penukaran tanah itu? Nggak tahu. Tidak tahu ya. Baik.
Nah, kemudian nah, dari 9 titik tanah tadi yang di klinik Paliwara ya, SHM 280, 281, 841, 863, 866, 799, 658. Nah, ini yang 640 milik Jainal tadi belum sempat memang kita lihat. Saksi tahu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Di situ ada selebihnya itu atas nama Bapak masih ya? Iya. Atas nama saksi ada 3. 4 ya? 4 sama 3, Kota. satu yang Kutaraja ya. Oke. Kemudian yang Kutaraja tadi ya 279 dan yang Walet ya. Itu juga nggak tahu. Nggak tahu. Yang Walet itu ya. Oke. Kemudian ya. Ini semua disita dari saksi ya saat itu ya. Iya. SHM ini. Oke. Ya, hanya itu tadi yang belum kita lihat ya, yang atas nama Jainal tadi. Iya. Ya, oke. Cukup, terima kasih saksi. Iya. Kemudian Pak ini ya, Pak Wahyuni aja ya, biar cepat. Pak Wahyuni, tadi ada 4 ya perusahaan Bapak ya? Iya, Pak. Ya, Cahaya Purna Nusaraya, Betul. Pusaka Agung Manunggal, Betul. Asia Timur Konstruksi, dan CV Prestasi Utama. Betul. Semua Bapak dirutnya? Direkturnya Bapak semua ini? Bukan. Bukan. Saya Cahaya Purna Nusaraya. Selebihnya direkturnya? Ini anak buah saya. Anak buah saudara. Berarti bendera lah ini ya, ikut tender gitu. Bendera nih, ikut tender juga gitu. Ikut. Ya. Nah, di BAP saksi nomor 8 tadi dimulai dengan proyek penanggulangan jalan longsor yang 13 miliar tadi ya. Betul. Ya. Kemudian ada komitmen V dengan Marwoto 15%. Rencana yang disampaikan Nobel 15%. Ya, dia minta 15% ya. Betul. Oke. Pertanyaan kami terkait V 15% ini, apakah Pak Wahyuni pernah membicarakannya secara langsung dengan Pak Bupati? Tidak pernah. Tidak pernah. Pada saat membicarakan dan menyepakati komitmen V tadi, Siapa? ya. Pada saat membicarakan komitmen V tadi ya, dengan Pak Marwoto ya, disepakati 15% di situ ya. Disepakati 15%. Pak Marwoto menyampaikan 15%. Ya. Tapi saya sendiri belum berani menyetujui. Oh, belum ada deal, komitmen waktu itu. Oke. Karena proyek ini kata saya sulit. Ya, baik. Nah, apakah saat itu ada disepakati atau dibicarakan bahwa komitmen V itu untuk Pak Bupati? Untuk itu penyampaian dari Pak Marwoto itu untuk Pak Bupati. Hanya penyampaian Pak Marwoto. Betul. Waktu maksudnya ada disepakati nggak saat itu? Kesepakatan saya tulis tidak ada. Oh iya, lisan maksudnya ngobrol-ngobrol waktu itu ada pembicaraannya waktu itu? Pembicaraan saat itu Pak Marwoto menyampaikan ini nanti komitmen B untuk Pak Bupati. Ya, hanya itu. Hanya itu. Oke. Nah, kemudian selama Pak Wahyuni ya menjadi kontraktor di Dinas PU itu terkait proyek-proyek tadi, apakah Pak Bupati pernah meminta sejumlah uang kepada Pak Wahyuni? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian apakah selama ada proyek, menang proyek kan ada V gitu ya. Apakah Pak Wahyuni pernah menyerahkan secara langsung kepada ajudan Abdul Latif? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, kemudian Pak Wahyuni ada menyerahkan V melalui Marwoto, ada melalui Agus Susiawanto. Betul. Ya. Atau Mujib ya, ada juga melalui Mujib. Tidak pernah. Tidak ya, hanya 2 ini ya. Betul. Oke. Nah, apakah setelah menyerahkan V itu Pak Wahyuni pernah menanyakan kepada Bupati terkait pemberian uang itu? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Baik, kemudian terkait BAP nomor 14 ini
Pak Maliki pinjam uang 250 juta di Desember 2018 ya. Betul. Oke. Apakah pada saat meminjam uang itu Pak Maliki menyebut untuk apa uang itu? Saat meminjam belum menyebut. Saat Meminjam Ah. itu belum menyebut. Oh, belum ada menyebut. Belum. Jadi Pak Wahyuni tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Nah, kemudian dari mana sumber uang 250 juta ini? Uang Uang saya pribadi. pribadi atau uang proyek pribadi? Uang pribadi atau uang dari proyek? Uang pribadi. Uang pribadi ya. Baik. Nah, kemudian tadi saksi bilang sudah dikembalikan oleh Pak Maliki. Kapan ini dikembalikan? Lupa saya. Di tahun bulan berapa? Sudah dikembalikan, tapi untuk bulan tahunnya lupa saya. Lupa ya. Baik. Nah, kemudian BAP 15 terkait proyek-proyek di tahun 2020 ya. Nah, di 2019 memang nggak ada Pak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, baik. Kami langsung aja konfirmasi keterangan Marwoto pada persidangan yang lalu, Pak ya. Di sini disebutkan Marwoto dalam catatan kami 250 juta di tahun 2020 nih Pak ya. 250 juta diberikan Maliki kepada Abdul Latif yang berasal dari Wahyuni. Ada tidak ini Pak? Tidak tahu saya. Tidak ada. Saya kalau menyerahkan ke orang kepercayaan saya Pak Ahmad Saiko, Ah. Pak Ahmad Saiko sesuai permintaan Pak Roto dikasihkan ke Pak Marwoto. Untuk melunasi proyek BPBD, nggak ada ini ya? Tidak tahu. Tidak tahu saya. Tidak tahu ya. Kemudian 750 juta yang diberikan Maliki kepada Abdul Latif di tahun 2019. Tidak tahu. Tidak tahu juga. Baik. Kemudian 552 juta yang diberikan Maliki kepada Abdul Latif dari pekerjaan PT Cahaya Purna Nusaraya. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Tapi PT Cahaya Purna Nusaraya Bapak itu ya? Ya. Oke. Nah, kemudian terkait proyek di bidang Bina Marga Pak, di tahun 2019 ini. Tadi Bapak bilang nggak ada ya? Tidak ada. Oke. PT Surya Sapta Tosantalina, Bukan punya saya. Haji Wahyuni ini Bapak bukan? Dia tulis di sini. Ya? Ini. Ah, itu dia pakai, Bapak pakai bendera ini bukan? Bukan. Oh, bukan ini. Bukan. Bukan ya. Tapi Bapak tahu Surya Sapta Tosantalina ini? Tahu. Nah, perusahaan siapa ini? Itu perusahaan dari saya. Oh, perusahaan adik Bapak siapa namanya? Maman Samani. Samani. Oke. Tahu proyek ini jembatan Rangka Baja Desa Jinggah Bujur? Tidak tahu saya. Tidak tahu ya. Ini 2019. Ya hanya itu, berarti itu perusahaan adiknya Bapak ya, bukan Pak Wahyuni ya. Ya. Tapi dicatatkan Marwoto Wahyuni. Di tahun 2020 sama ya, peningkatan jalan Kuripan ini ya, Pak Wahyuni ya. Ya. Oke. Nah, berapa Pak fee-nya? 2020. Ya, saya sebut lanjutan peningkatan jalan Kuripan Muhajirin 3.299 juta sekian PT Pusaka Agung Manunggal Wahyuni bergabung dengan Asia Timur Konstruksi. Betul. Ya. Itu totalnya itu 13%, Pak. Bukan, saya nggak bicara total Pak, karena ini angka disebut Marwoto. Bapak selaku pemberi itu berikan berapa uang nilainya, jumlahnya kepada Marwoto? Jumlah Ya, untuk proyek ini. komitmen pay kepada Pak Mahfud. Iya, untuk proyek ini. Masing-masing sesuai perhitungan nilai kontrak itu dikali 13% potong pajak. Oke, pertanyaan saya ganti. Terkait dengan proyek ini saja Pak ya. Apakah Pak Wahyuni pernah memberikan uang sejumlah 334 juta kepada Marwoto? Kepada Bang Dosnya saya tidak pernah. Itu melalui orang kepercayaan saya Ahmad Saiko atas permintaan Pak Marwoto.
Oke. Saiku yang menyerahkan kepada Marwoto. Betul. Bapak tahu kan? Berarti Bapak tahu dong, Bapak yang perintahkan Saiku. Tahu saya. Ya, makanya saya tanya, apakah untuk proyek ini saja Saiku pernah memberikan 334 juta kepada Marwoto? Beberapa proyek yang saya dapatkan, Hah? semua proyek yang saya dapatkan itu saya bayar komitmen fee kepada Pak Marwoto. Betul. Betul. Yang proyek ini aja Pak, saya tanyakan tadi. Proyek yang mana Pak? Nah, saya ulang lagi ya, pelan-pelan aja Pak. Lanjutan peningkatan jalan Kuripan Muhajirin, ya, 3 miliar 299 juta sekian, PT Pusaka Agung Manunggal, V 334 juta. Pertanyaan saya, apakah Bapak melalui Saiku pernah memberikan 334 juta ini kepada Marwoto? Lupa saya Pak. Oke. Karena kan Bapak yang punya uang, Bapak yang memberi, Marwoto menyebut di sini Pak. Makanya kami tanyakan selaku pemberi. Nah, biasanya kalau permintaan Pak Marwoto itu tidak menyebutkan nama paket pinjaman gitu, karena kan kita proyek itu kan beberapa paket, dia menghitung biasanya total dari jumlah paket yang saya dapatkan. Makanya dia kalau minta pinjaman itu tidak menyebut untuk paket ini, dan sampai kita tidak pernah seperti itu. Oh. Gitu. Iya, tapi keterangan Marwoto detail Pak. Nah, lihat paketnya, proyeknya, nilainya, PT-nya, nama kontraktornya dan nilai V-nya ada di sini. Oke. Lupa Pak ya? Kalau untuk peruntukan paket ini, Iya. saya lupa. Oke. Kemudian peningkatan jalan Tabalong Mati Hafalah Tangkawang Pasar Ahad 3,2 miliar, betul? Betul. Asia Timur Konstruksi. Betul. Adakah Bapak memberikan V melalui Saiku kepada Marwoto sebesar 1 miliar? Ya. Iya berarti. Betul. Oke. Nah, itu kan jelas Pak, berarti Bapak ingat ya V-nya. Ya. Oke. Lanjutan peningkatan jalan Teluk Betung Pasar Selasa 5,4 miliar sekian, PT Cahaya Purnama Nusaraya. Apakah Bapak ada memberikan V kepada Marwoto melalui Saiku sebesar 750 juta? Nah, oke. Kemudian peningkatan jalan Simpang 4 Rukam Hulu, Ya. nilainya 2,4 miliar sekian, CP Prestasi Utama. Betul. Adakah Bapak memberikan V kepada Marwoto sebesar 250 juta? Betul. Nah, kalau match gini kita akui Pak, kan itu aja lagi kan. Nah, kemudian penanggulangan jalan longsor Paliwara yang 13 miliar tadi Pak, Ya. betul ya? Adakah Bapak memberikan V 500 juta? Bertahap Pak, sebelum lelang 300 jutaan, Nah, yang kedua 200 jutaan. ya 300 dan 200 ini Pak ya. Betul. Oke. Nah, terkait dengan 300 dan 200 ini, keterangan Marwoto di sini, apakah Bapak mengetahui bahwa uang itu diserahkan kepada penegak hukum? Tidak tahu. Oh, jadi dia nggak sebut juga, minta gitu. Dia meminta itu komitmen fee untuk diserahkan kepada Pak Bupati Wayang. Oh, tapi kan ternyata di keterangannya untuk penegak hukum, Bapak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Ini match ya. Nah, itu habis Pak ya, itu aja ya. Di tahun 2021 ya. Iya. Hanya satu itu Pak. Satu. Oke. Ya, karena keterangan Pak Marwoto di 2021 semuanya kepada penegak hukum dan LSM ya. Jadi Bapak nggak tahu tadi ya. Iya Pak. Iya. Nah, ini kami konfirmasi Pak, yang Agus Susiawanto. Ya. Ya. Di proyek tahun 2016 ada proyek Pak? 2016 Ya. tidak ada Pak. Tidak ada. 2017 Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini keterangan Agus Susiawanto. Ya, Bapak simak ya. Pembangunan jembatan Gerder dan Pasar 6 miliar 600 sekian, PT Cahaya Purnama Nusaraya. Ada Pak? Lupa saya. Dari Saihu kan tadi Bapak bilang kan? Ya. Sebesar 318 juta. Ada atau tidak ada ini Pak? Saya lupa. Yang saya ingat saya sama Agus
sesuatu 2017. Nah, yang 2016 ini? Lupa saya. Atau pernah tidak Pak perusahaan Bapak mengerjakan proyek di tahun 2016 di PU Bina Marga? Saya lupa. Lupa? Ya. Oke. Ya, kalau 2017 tadi ya sama Pak, peningkatan jalan Paliwara itu ya, Empu Jatmika. Betul. Ya, 1.858.000.000 sekian. Betul. Jadi total 182 juta fee-nya. Ya, ini match. Yang 2016 tadi Pak, hanya itu tadi. Mohon maaf Pak. Lupa ya? Tidak. Oke. Tidak ingat ya. Ya, itu aja Pak. Masih. Ya, makasih. Kemudian Bu Kartini ya, Bu. Sama lah Pak Rahmatullah boleh, Bu Kartini boleh. Sebidang tanah di Paliwara tadi Ibu ya, 618 meter. Di sana ada rumah Ibu nggak atau Bapak Pak Rahmat? Nggak ada. Tidak ada rumah. Tahu tidak kalau itu bertetangga dengan keluarganya Pak Wahid? Tahu ya. Pernah tahu juga di situ ada rumah Pak Wahid? Tahu juga ya. Oke. Sebelum kebakaran tadi ceritanya. Tahu. Berarti orang lama juga di Paliwara. Oke. Nah, kemudian berarti kenal dengan keluarga besar Pak Wahid, kenal? Anak adiknya, adik-adiknya tahu kan? Ya, kenal ya. Nah, tadi kita simak juga BAP Bapak, keterangan Bapak atau Ibu tadi ya, Bu Kartini. Ini tahun 2014 Pak ya. 2014. Tempus ini penting Pak. 2014 Bapak tahu kalau Pak Wahid sudah bupati? Tahu. Kemudian harganya 252 juta. Ini bersepakat sama-sama waktu itu? Oke. Lahirlah AJB, dibuat AJB ya. Nah, pada saat pembayaran pertama itu DP di BAP Bapak tadi 50 juta. Betul Bu ya? 50 juta. Dibayar cash langsung tahun 2014. Kenapa begitu lama baru ada cicilan lagi? Kita kalau perlu baru ngambil gitu. Oh. Jadi kasih aja dulu gitu sertifikatnya, nanti kapan perlu lagi? Oh, sertifikat belum dikasih waktu itu. Oh, kalau perlu lagi baru gitu ya. Oke. Kemudian setahun berikutnya 2015. Ya. Ya, kedua melalui Pak Abdi. Betul ya, Pak ya? Berapa jumlahnya? Ya, 100-an. Ada lagi kan pembayaran kedua. Kemudian setahun lagi pelunasan istilahnya. Berapa Bu? 100-an ya. 3 kali bayar. Oke. 2014, 2015, 2016, ya kan? Nah, barulah lunas. Begitu Pak ya? Ibu ya? Dicicil selama 3 tahun. Betul ya, dicicil selama 3 tahun ini. Nah, kemudian ya di 2016 itu masih ingat di bulan apa itu Bu? AJB pelunasan dan sebagainya? Lupa udah ya. Baik. Ya. Itu aja. 2014 sampai 2016 ya, selama 3 tahun. Oke, terus Pak Sayuti tadi ya. Pak Lurah nih. Kepala Desa. Pak Kades. Ya. Pembakal sama. Pembakal. Sama pembekal ya. Melalui Pilkades ya. Siap. Oke. Bukan ditunjuk bupati berarti bukan ya? Ya. Tetangga dengan Pak Bupati. Beliau alamatnya RT 8, kalau saya RT 7. Tetangga dengan Pak Almin. Enggak juga. Enggak. Oh, beda RT ya. Ini RT. Tapi sudah lama tinggal di situ. Di komplek BTN itu. Sudah lama Pak Bupati. Enggak, Pak Lurah, Pak Kades? Kalau saya di RT 7. Sudah lama tinggal di situ. Mulai lahir. Oh, oke. Berarti kenal keluarga Pak Wahid juga sudah lama. Sudah lama. Bisa gambarkan nggak Pak Kades situasi ataupun suasana kehidupannya Pak Wahid ini? Rumahnya Pak Almin, rumah Pak Wahid? Kalau rumahnya
Pak Almen kan sama Pak Wahid itu satu rumah aja kan, satu rumah. Ya. Maksudnya apakah mewah gedung kayak istana apa begitu? Enggak. Yang sama seperti masyarakat pada umumnya lah. Komplek BTN ini. Komplek BTN. Cicilan BTN waktu itu Pak. Kades tahunya ya di situ. Iya, kalau setahu saya yang di BTN itu mereka mencicil, setahu saya. Ya, pastilah komplek BTN kan? Iya. Cicilan. Dan itu udah lama juga, orang lama juga ini di situ, Pak Almin, Pak Wahid tadi ya. Iya, saya kan sudah mulai besar itu beliau sudah jadi anggota dewan. Ya, dulu anggota DPRD di situ ya. Dapilnya di situ. Kalau dapilnya, kalau beliau pemilihan DPRD saya belum usia memilih. Oh belum ya, belum ikut milih. Belum ikut milih. Iya ya. Kemudian apakah juga suka melakukan kegiatan-kegiatan sosial di desa itu? Kalau kegiatan sosial sih setahu kita kabupaten ini suka kegiatan sosial, ini kita menyelanggar di RT 7 itu Pak Bupati banyak yang sedekah untuk anggar kita. Ya, suka sedekah ya. Ya, siap. Baik. Ya, makasih Pak Kades. Ya. Masih lama periodenya? Saya dipilih 2020, jabatannya 2020 sampai 2025 akhir. Ya. Dari partai apa? Kemudian Nanas, partai apa? Pepaya, bukan? Partai Sembarangan Jawa. Sibol. Pak Juwani. Iya. Saya satu aja Pak. Pernah tidak Pak Juwani menjual sebidang tanah kepada Pak Abdul Wahid? Nah itu aja. Tidak pernah ya? Tidak ada. Oke. Cukuplah Pak Juwani. Pulang ke Amuntai juga ini. Ya hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Cukup yang mulia. Saya satu ya, satu aja saya. Itu kan tadi